warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali anak ibu. Setelah beberapa pertemuan yang lalu kita melaksanakan ujian di semester, kembali lagi kita untuk meneruskan materi pembelajaran kita, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak ibu, sebelum kita masuk pada inti permasalahan, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Siap-siap anak ibu, doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan ya arhamar rahimin. Oke, nah ibu, sekarang kita lanjutkan materi pembelajaran kita kali ini. Masih merupakan kelanjutan materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu mengenai masalah ceramah, pidato, dan khutbah. Namun anak ibu, kali ini yang akan kita bahas dari sebuah ceramah, yaitu khusus mengenai masalah menentukan isi dan struktur dalam teks ceramah. Sayang anak ibu, yang namanya isi dari sebuah ceramah, pidato, maupun khutbah sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, ya. Nah, kalau ibu tanya, apakah kira-kira isi dari sebuah ceramah? Siapa anak ibu yang bisa menjawab? Nah, bagus sekali. Kata si Safijal bahwa yang namanya isi ceramah itu merupakan hal yang berisi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi isu yang dikemukakan dalam ceramah itu berhubungan dengan masalah ilmu pengetahuan, sehingga dia bersifat ilmiah. Bagus sekali. Nah, kemudian di dalam sebuah teks ceramah yang namanya teks tentulah memiliki susunan bagian-bagian. Nah, apa kira-kira yang menjadi struktur atau susunan bagian-bagian dari sebuah teks ceramah itu? Katanya teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi antara lain ada pembukaan, isi, penutup. Nah, sekarang perhatikan yang pertama. Kira-kira pembukaan di dalam sebuah ceramah itu berisikan apa? Katanya pembuka merupakan pengenalan isu atau hal atau masalah atau pandangan pembaca tentang topik yang akan dibahas. Nah, bagian ini sama dengan isi teks eksposisi yang disebut dengan isu. Jadi sekali lagi nah ibu, isu itu sama dengan permasalahan yang diangkat atau yang akan dibahas di dalam sebuah ceramah. Kata lainnya, masalah yang akan disampaikan di dalam sebuah ceramah. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua adalah bagian isi. Nah, isi dari sebuah ceramah itu berupa rangkaian argumen pembicara. Anak ibu masih ingat istilah kata argumen itu apa? Argumen itu merupakan pendapat yang berisi alasan pembicara dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini biasanya dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Maksudnya begini, nak. Di dalam isi sebuah ceramah itu, biasanya pembicara akan menyampaikan pendapat, akan menyampaikan pandangan yang berbentuk tesis kata lainnya. Nah, kemudian pendapat atau pandangan itu harus diperkuat dengan sejumlah fakta agar argumen-argumen yang disampaikan atau alasan-alasan yang disampaikan si pembicara itu dapat lebih kuat. Kata lainnya, lebih meyakinkan
biasanya berisi apa? Harus berisi fakta, kenyataan. Lanjut. Nah, kemudian struktur yang terakhir dari sebuah ceramah itu seperti biasa yang umum lazim, yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup sebuah ceramah biasanya berupa penegasan kembali, maksudnya penegasan ulang. Penegasan ulang atas apa? Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh si pembicara terhadap sebuah tesis atau isu tadi. Atau kata lainnya permasalahan sebelumnya. Jadi di sini biasanya berupa apa itu? Pesan, atau bisa berupa ajakan, atau bisa berupa saran dan sebagainya yang disampaikan pembicara terhadap penjabaran isi secara ringkas. Nah, jadi di dalam sebuah teks ceramah itu strukturnya simpel, mudah diingat, sama seperti karya-karya yang lain, karya ilmiah yang lain. Antara lain ada bagian pembukaan yang berisi isu atau tesis, kemudian bagian isi, dan bagian penutup atau penegasan ulang. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini Ibu sajikan bagan teks ceramah. Tujuannya apa? Supaya mempermudah kamu untuk memahami bagian-bagian dari sebuah teks ceramah itu. Nah, di situ sudah ada struktur teks ceramah itu antara lain katanya pendahuluan atau tesis, berisi apa tadi? Isu. Nah, atau berisi permasalahan, atau berisi pandangan alias pendapat, dan berisi pandangan umum si penulis. Itu ada di dalam tesis, namanya bagian pendahuluan. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian isi. Berisi apa itu kira-kira? Berbagai macam rangkaian argumen. Argumen siapa? Nah, argumen si pembicara atau orang yang berceramah. Cuma tadi katanya argumen itu atau pendapat si pembicara itu harus disertai fakta. Untuk apa? Untuk memperkuat argumen atau alasan yang disampaikannya. Nah, kemudian bagian yang terakhir di sini skemanya ada bagian penutup, penegasan kembali, atau istilahnya disebut penegasan ulang. Berisi apa itu? Simpulan secara ringkas tentang isi atau tentang argumen-argumen yang dikemukakan pembicara, dan berisi rangkuman. Rangkumannya tentang apa? Baik nanti dia ada yang berupa saran, ada yang berupa pendapat, kemudian ada juga nanti yang berupa pandangan dan sebagainya. Nah, itu kalau dibuat skemanya seperti ini mungkin lebih mudah ya, apa yang menjadi struktur teks ceramah. Nah, oke, kita lanjut. Silakan perhatikan contoh penggalan dari teks ceramah ya. Ini bagian pendahuluannya. Nah, yang Ibu minta ke kamu, nanti kamu harus tahu masalah apa atau apa tesis yang disampaikan, isu yang disampaikan ya. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibanding dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyiram, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Nah, itu kira-kira tesis ya, tesis dari, katanya kan bagian pendahuluan itu berisi tesis ya, berisi tesis yaitu isu atau permasalahan. Kira-kira masalah apa sih yang dikemukakan? Ya, masalah apa yang dikemukakan dalam tesis tersebut? Ya, masalah tentang kecenderungan anak masa kini kesantunannya dibandingkan dengan anak masa lalu, masa saya katanya. Katanya apa kesannya? Lebih kasar yang sekarang, lebih berani naik isunya. Nah, bagian
santunan berbahasa masyarakat anak masa kini. Oke, kita lanjutkan. Ya, berarti di situ tesisnya udah. Kita lanjut. Nah, ini dia rangkaian argumennya. Katanya tadi anak zaman sekarang kan katanya lebih bahasanya kurang santun, ya benarkah itu? Nah, ini dia argumen alasannya ya. Fenomena tersebut, ibu tanya ke kamu, fenomena tersebut tadi apa? Nah, ini fenomena tersebut itu maksudnya fenomena yang menyatakan bahwa anak masa kini itu bahasanya kurang santun, menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya. Sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata atau kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi alasannya begini nak, kata argumen si penulis. Menurunnya standar kesantunan anak berbahasa anak masa kini itu katanya itu sangat berkaitan dengan moral, agama, tata nilai, dan juga yang berkaitan dengan penghayatan masyarakat yang berhubungan dengan apa? Budaya, pergaulan, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan katanya mengurangi atau menurunnya standar kesantunan berbahasa anak masa kini. Nah, apa tadi penjelasannya? Teks tersebut merupakan salah satu bagian dari argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Nah, itu berarti ada di bagian apa? Isi atau rangkaian argumen. Alasan-alasan yang dikemukakan penulis mengapa kesantunan berbahasa anak masa kini itu semakin menurun. Oke, kita lanjut. Kita lanjut bagian yang terakhir, yaitu bagian penutup atau penugasan. Nah, dari berbagai argumen tadi dapatlah disimpulkan bahwa berbahasa santun itu seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Sayang ibu, yang namanya kesantunan berbahasa itu sudah dimulai dari sebelum kamu sekolah atau prasekolah. Berarti sudah dimulai sejak kamu di rumah belajarnya. Misalnya dari balita ya, itu didapat dari mana? Dari orang tua. Jadi dari situlah guru pertama kamu, dari orang tua, mengajarkan supaya kamu itu menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Karena katanya sejak kecil anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, ya, dan kering dari nilai-nilai agama, etika. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat. Jadi maksudnya begini nak, kesimpulannya, supaya atau agar kesantunan berbahasa anak itu setelah dia dewasa, remaja, dewasa, itu sebenarnya harus dibina sejak dia belum masuk usia sekolah. Berarti guru yang pertama di situ adalah orang tua, baik ibu maupun ayahnya. Itu yang harus mengajarkan. Misalnya kalau diajarkan dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang maknanya halus, dia tentu akan pertama kali mengenal bahasa yang baik. Jadi bahasa yang kurang baik, yang kasar, yang arogan, itu akan terrealisasi atau bisa dinetralisirnya sendiri, bisa dipikirkan. Nah, inilah yang disebut dengan bagian apa? Bagian penegasan ulang, yang berisi pesan singkat dari seorang pembicara dalam ceramah. Nah, jadi struktur dari teks ceramah itu hanya ada 3. Ibu yakin kamu bisa mengingatnya dengan baik. Seperti apa itu? Misalnya bagian yang pertama pendahuluan yang berisi tesis dan memaparkan isu atau masalah yang akan disampaikan.
Kemudian yang kedua berisi tentang masalah argumen-argumen atau rangkaian argumen yang dikemukakan pembicara. Yang ketiga, bagian penutup yang berisi pandangan atau pendapat ringkas dari seorang pembicara dalam ceramah. Nah, ada Ibu, di dalam sebuah teks ceramah yang penting di sini kamu bisa memahami isu apa yang disampaikan. Isu apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, pelajaran yang lalu kita sudah sampaikan bahwa manfaat yang mendengar ceramah itu ada. Jadi anak itu sering-seringlah mendengar ceramah, karena itu juga termasuk pembelajaran yang sifatnya positif karena berisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikian penjelasan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian kamu. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.